Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali di hari yang baru kita datang kepada Allah untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari tundukkan kepala dan berdoa bersama dengan saya. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Bapa beri bagi kami. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami tahu dalam persekutuan dengan firman-Mu ada kekuatan baru di dalamnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Allah dengan tema yaitu menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Allah berkata, saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah ciptaan yang baru. Yang baru artinya ada sesuatu yang sudah terjadi. Something happened dan itu dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Itu sebabnya kalau kita masuki hari yang baru, mari kita harus menjadi optimis. Sebab kita tahu bahwa di hari yang baru ini Tuhan juga sudah menyiapkan hal yang baru, hal yang banyak, yang indah, yang mulia, yang besar. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, puji Tuhan. Nah, sebagai ciptaan baru, maka Allah akan mengerjakan banyak hal yang baru di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu bahwa sebagai ciptaan yang baru, maka Tuhan memberi pola pikir yang baru di dalam kehidupan kita. Pola pikir yang baru dalam kehidupan kita adalah pola pikir kerajaan Allah. Amin. Pola pikir kerajaan Allah. Bukan pola pikir manusia duniawi, tetapi manusia rohani. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan berbicara mengenai pola pikir yang baru, pola pikir kerajaan Allah. Maka mari kita membaca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Allah berkata, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan firman Allah serta Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita untuk membaharui pola pikir kita, membaharui budi kita. Bapak Ibu, saya membaca bahwa ketika kita memasuki usia yang ke-20, berumur 20 tahun, perkembangan otak pada lobus frontal itu selesai. Terutama pada kemampuan untuk menilai, belajar, melihat, mengamati, menggejalai, mengambil kesimpulan, dan mengetahui banyak hal. Itu dimulai usia yang ke-20 dan pada usia yang ke-25 dikatakan bahwa itu usia yang terbaik untuk mengambil keputusan. Seorang yang matang, seorang yang menuju kepada kedewasaan, dapat menilai, melihat segala sesuatu, berpikir, dan kemudian mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi dikatakan bahwa usia 25, usia yang terbaik untuk seseorang mengambil keputusan. Namun ada hal yang lain juga yang memprihatinkan, yaitu setelah usia ini, maka otak mulai mengalami penurunan. Kemampuan otak kita mulai mengalami degradasi atau penurunan. Dimulai dari usia yang ke-25 ini. Itu sebabnya kita tahu ketika orang-orang tua, para lansia, kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kita mudah lupa. Kita pakai kacamata ini, kita taruh di kepala, tapi kita cari kemana-mana. Padahal kacamata itu ada di kepala kita. Kita meletakkan kunci di saku belakang kita. Tapi kita mencari kemana-mana, ternyata kunci itu ada di saku kita.
Dan banyak hal yang kita sering lupakan. Oleh karena apa saudara-saudara? Oleh karena memang ketika kita alami penuaan, maka akan mengalami juga perubahan ukuran dan fungsi dari otak. Tetapi firman Allah berkata, di dalam Allah justru kita diperbaharui. Berbeda drastis, jauh sekali. Fisik kita, tubuh kita berkurang kemampuan. Tetapi budi, akal budi, sesuatu yang berbicara di dalam ini. Manusia batiniah kita. Hidup kita. Hidup yang sesungguhnya. Yaitu kehidupan rohani manusia spiritual kita. Mengalami pembaharuan. Dilengkapi dengan rahasia. Dengan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita berubah oleh pembaharuan budi. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan lewat firman dan Roh Kudusnya. Bapak Ibu, memang otak kita, otak manusia dewasa tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi kita dapat memberi asupan firman Allah setiap hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan, baiklah mari kita merenungkan, kita membaca firman Allah, kita mengisi hidup kita dengan firman, kita menghayati firman itu, dan kita melakukan firman itu, sehingga hidup kita diubah dan diberkati. Bapak Ibu, mari kita menyerap firman Allah, seperti spons yang menyerap air sebanyak-banyaknya. Pembaharuan budi itu Tuhan kerjakan ketika firman Allah dan rohnya mulai bekerja di dalam hidup seseorang. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama, kalau kita menjadi ciptaan baru, maka lewat Paulus Allah berkata kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita mencari perkara-perkara yang di atas, renungkan, pikirkan itu, ditelaah, disimak. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti sapi yang memamah biak mengunyah, berulang kali dikunyah, dimakan, disimpan, dikunyah lagi, dihaluskan, disimpan, terus begitu. Ketika kita merenungkan firman seperti itu, saudara sekalian, jadi benar-benar kita membaca, kita merenungkan, dan tanpa kita sadari mulai terjadi pola pikir, perubahan pola pikir. Manusia spiritual kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, identitas baru artinya pola pikir yang baru, yaitu pola pikir kerajaan Allah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu sebagai ciptaan baru, ternyata kita diberi identitas rohani yang baru. Bapak Ibu, identitas rohani yang baru. Kita lihat dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang Tuhan beri identitas baru, saudara-saudara. Simon menjadi Petrus. Ketika Simon dipanggil oleh Yesus untuk melayani dia, maka Tuhan berkata bahwa sekarang Simon menjadi Petrus. Bapak Ibu, kemudian ada juga Yakub. Yakub yang artinya seorang penipu, kemudian dirubah namanya menjadi Israel. Seorang putra mahkota, pangeran Allah, seorang pemenang. Itu luar biasa setelah Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dia mengalami perubahan nama yang menunjukkan ID-nya, identitasnya berubah. Seperti Simon, bulu yang patah terkulai menjadi batu karang yang kokoh, yang teguh, yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kemudian kita ingat juga bagaimana dengan Saulus ya. Saulus dirubah namanya menjadi Paulus. Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Tuhan beri mereka identitas baru. Sebagai ciptaan baru, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita identitas baru. Mungkin nama saudara di KTP tetap sama, tidak berubah. Tetapi tahukah saudara, di hadapan Allah kedudukan saudara sudah berubah. Identitas baru. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kelengkapan spiritual, kelengkapan rohani akan Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya sebagai ciptaan baru.
Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan ciptakan kita menjadi ciptaan baru. Untuk apa? Untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan benar, kemudian Israel, lewat dialah muncul bangsa yang melalui bangsa Israel ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saulus yang menjadi Paulus disebut Rasul ke-13. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kemudian ada Simon Petrus itu yang kemudian dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Pelayanan Petrus penuh dengan kebesaran, kedahsyatan yang luar biasa, sehingga banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita sadar pagi hari ini bahwa sebagai ciptaan baru kita diberi identitas yang baru. Oleh karenanya, mari kita hidup agar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kita hidup dengan benar, kita hidup dengan cara-cara yang kudus, yang suci, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, selain Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baru untuk kita pikirkan, memperbaharui pikiran kita, Tuhan memperbaharui ID kita, identitas baru, maka sebagai ciptaan baru, Tuhan pun memberi kekuatan fisik yang baru kepada kita. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menghibur saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini yang masih terjadi penularan varian Omikron yang baru ini. Maka saudara sekalian, sebagai ciptaan baru, Tuhan tidak hanya membaharui yang di dalam, tapi sesuatu yang di luar pun Tuhan baharui, yaitu kesehatan fisik kita. Sehingga kita dapat bergerak bagi Dia. Kita dapat memakai tubuh ini, memakai raga ini, memakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan bahwa, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi setelah kita dijadikan ciptaan yang baru, identitas yang baru, pikiran yang baru, budi yang baru, maka firman Allah berkata, fisik kita pun dibaharui di dalam Tuhan. Semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita klaim kebenaran firman Allah. Bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan bagi umat Allah yang sudah dibaharui. Amin. Amin. Itu sebabnya dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara sekalian, janji Tuhan bagi orang Israel setelah mereka di dalam masa kepicikan, Tuhan hukum mereka, tapi kemudian Tuhan pulihkan mereka. Bahkan Tuhan berkata, aku akan mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu, kita umat Allah dikasih oleh Tuhan. Dia yang sehat dan kuat dihancurkan, agar kita yang rapuh, yang sering sakit oleh karena dosa-dosa kelemahan kita, kita menerima jamahan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat, engkau adalah ciptaan baru. Hari yang baru, kasih Tuhan pun baru dalam hidup kita. Jangan lupa itu. Poin yang keempat, ada kasih Tuhan yang baru dalam hidup kita. Selamat menikmati hari yang baru. Ada berkat-berkat yang baru yang Bapa sediakan bagi kita, anak-anaknya, umat ketebusannya. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima, memberi kesehatan, kekuatan bagi kami. Ya Bapa sorgawi, kami adalah ciptaan baru. Kami mau memikirkan hal-hal yang baru. Baharui budi kami Tuhan dengan firman dan Roh Kudus. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Dan hidup kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami punya identitas rohani yang baru. Kami bukan hamba dosa, tapi kami menjadi hamba kebenaran. Kami orang-orang yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Hari ini kami mau melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa sebagai ciptaan baru,
Engkau dapat memulihkan kesehatan kami, menggantikan sakit penyakit kita dengan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan hari yang baru, kasih-Mu baru, rahmat-Mu baru. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan menerima kelimpahan pemeliharaan dari Allah, yang terikat dalam belenggu dosa dibebaskan, belenggu masalah Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapa Sorgawi. Terima kasih berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan, aktivis, diaken yang ada. Kami adalah pekerja-pekerja-Mu. Beri kami kekuatan ketika Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Biarlah hidup kami berdampak hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, demi kelebaran pekerjaan Allah, kelebaran kerajaan sorga di muka bumi. Terima kasih, jauhkan dari virus, corona, penularan, penyakit yang ada di dalam nama Yesus. Berkati Indonesia, berkati provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal, bahkan berkati lingkungan di mana rumah kami berada. Pagari dengan barisan malaikat dari sorga segala gangguan orang jahat, kuasa, kegelapan, bencana, kecelakaan, sakit, penyakit, penularan virus, roh maut, kami hancurkan, patahkan, tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.